Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Raja Farad Akbar. Kalian bisa panggil aku Raja. Di sini aku bakal menjelaskan beberapa persoalan matematika dan persoalan IPA. Yaudah yuk, tanpa berpikir panjang kita langsung mulai aja. Nah, di sini itu kita punya soal nih. Ada dua persamaan, yaitu mx plus 3y sama dengan 21 dan 4x min 3y sama dengan 0. Dan dibilang adalah berapa sih nilai m plus x plus y yang mungkin. Oke teman-teman. Nah, di sini itu kita harus buat x fungsi dari m dan y fungsi dari m teman-teman. Oke. Nah, untuk mendapatkan fungsi ini, oke teman-teman, kita harus mengeliminasikan dua persamaan ini. Oke, mengeliminasikan itu apa? Berarti kita menghilangkan salah satu variabel teman-teman. Oke. Oke, kita tulis aja ya teman-teman. Mx plus 3y sama dengan 21 dan 4x min 3y sama dengan 0. Oke. Teman-teman, aku di sini mau menghilangkan variabel y-nya teman-teman. Oke. Mumpung di sini konstantanya udah sama nih. Koefisiennya udah sama, makanya aku tinggal tambahin aja nih. Kalau aku tambahin 3y sama 3y ditambah min 3y kan bakal 0 nih. Oke. Mx ditambah 4x kan bakal jadi 4x tambah mx. Oke teman-teman. Di sini kan sama dengan 21. Oke, ini sama aja kayak 4 plus M dikali X sama dengan 21. Oke, berarti di sini X sama dengan 21 per 4 plus M. Oke, nah di sini X itu sudah fungsi dari M. Oke teman-teman. Nah di sini terus kita kan diberikan persamaan ini teman-teman. 4X min 3Y sama dengan 0. Oke, 4X min 3Y sama dengan 0. Berarti dari sini kalau kita ubah persamaannya jadi 4x sama dengan 3y, berarti nilai y itu sama dengan 4 per 3x. Kalau tiganya sih angka 3-nya ini teman-teman pindahin ke bawah, oke? Nah, kan kita tahu nih nilai x-nya itu berapa? Nilai x-nya yang ini kan teman-teman. Nah, teman-teman pindahin ke sini, oke? Teman-teman dapat deh y itu sama dengan 4 per 3 dikali dengan 21 per 4 plus M. Oke. 3 sama 21 dicoret jadi 7. 7 kali 4 kan sama dengan 28. Makanya dapat Y itu 28 per 4 plus M. Oke teman-teman. Nah ini kita baru dapat Y sebagai fungsi dari M. Nah soal kan hanya nih nilai yang mungkin dari X ditambah Y ditambah M. Oke teman-teman. Nah X itu tadi kan 21 per 4 plus M ya teman-teman. Y itu adalah 28 per 4 plus M. Nah, kalau ini kita tambahin, terus ditambahin dengan M, ini kalau teman-teman tambahin jadinya 49 per 4 plus M ditambah dengan M. Oke, teman-teman. Nah, inilah nilai yang bakal kita cari teman-teman. Oke. Nah, di soal itu, kalau kita lihat ya teman-teman, opsinya ini adalah bilangan asli teman-teman. Bilangan asli itu contohnya kayak 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia ini bukan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kayak gini. Setengah, 3 per 4, 4 per 5. Nah ini itu disebut sebagai bilangan pecahan. Oke. Sementara soal itu opsinya ini dia bilangan asli. Oke teman-teman. Nah sekarang kalau teman-teman lihat 49 per 4 plus M ditambah M. Gimana caranya supaya ini tuh hasil berapapun nilai M yang kita masukin, hasil dari ini itu bilangan asli. Oke, teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman lihat di sini nih, 49 per 4 plus M. Oke. Nah, di sini teman-teman coba mikir, 49 dibagi dengan berapa hasilnya itu bilangan asli. Oke. Nah, supaya di bilangan asli berarti harus kelipatan dari 49. Berarti 49 itu kalau dibagi dengan 49 kan hasilnya sama dengan 1. Nah, ini kan bilangan asli teman-teman. Terus 49 dibagi 7 hasilnya 7. Ini kan bilangan asli. Tapi kalau 49 dibagi dengan 5, nah ini kan tidak bilangan asli teman-teman. Malah jadi bilangan pecahan. Makanya kita pakai yang ini teman-teman. Oke. 49 per 7. Nah, kalau teman-teman lihat nih, 49 per 4 plus M. Nah, ini sekilas mirip nih. Sekilasnya mirip. Berarti 7 sama 4 plus M itu sama dong. 7 sama dengan 4 plus M. Makanya di sini kita dapat M-nya sama dengan 3 kan. 4-nya pindah ruas nih. Berarti M-nya sama dengan 3.
Nah, terus kalau teman-teman lihat nih, berarti kan kalau M-nya sama dengan 3, maka jawaban dari pertanyaannya adalah 49/4 plus M ditambah M. Kalau M-nya sama dengan 3, ini kalau kita masukin maka 49/4 plus 3 ditambah 3. Hasilnya 49/7 ditambah 3 sama dengan 7 tambah 3. Hasilnya 10. Oke, jawabannya 10 teman-teman. B ya. Oke, kita lanjut ke persoalan IPA. Persoalan IPA-nya itu adalah, nah di sini dibilang ada sebuah mobil menempuh jarak 100 meter dalam waktu 6 second teman-teman. Nah dibilang detik pertamanya itu 5 meter, detik keduanya itu dia menempuh 10 meter, detik ketiganya 15, detik keempatnya 20 meter, dan detik keenamnya 50 meter. Terus ditanya kecepatannya berapa nih teman-teman. Oke, teman-teman tahu kan kalau misalkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke teman-teman, misalkan aku punya 2 titik nih, titik A ke titik B. Oke teman-teman. Nah dari A ke B ini teman-teman bisa lewat lintasan mana aja. Oke. Nah perpindahan itu didefinisikan sebagai jarak yang terpendek teman-teman. Kalau jarak terpendek kan teman-teman bisa aja nih pergi dari sini tuh lurus saja. Oke. Nah jarak yang lurus ini teman-teman, ini tuh disebut sebagai perpindahan. Oke. Nah, karena di sini tidak dikasih tahu kalau jaraknya itu sama dengan perpindahan, makanya kita mengasumsikan jaraknya itu sama dengan perpindahan. Kalau jaraknya 100 meter, maka perpindahannya juga 100 meter. Oke, teman-teman. Karena waktunya sudah dikasih tahu sama dengan 6 second, maka kecepatan rata-ratanya itu adalah 100 dibagi dengan 6 sama dengan 16,67 meter per second. Oke teman-teman, sini kita dapat opsinya adalah C. Oke, kita lanjut ke persoalan fisika selanjutnya teman-teman. Persoalan fisikanya itu adalah, nah ini nih, dibilang tuh ada sebuah balok nih, dia terapung. Oke, dia terapung di air, terus dibilang yang terapungnya itu hanya 80%. Oke, misalkan ini air teman-teman, terus ada balok nih. Nah ini tuh cuma 80% yang terapung teman-teman. Oke, cuma 80%. Oke, nah berarti V tercelup benda ini V tercelup namanya teman-teman. V tercelupnya itu sama dengan 0,8 dari V benda. Oke teman-teman, 0,8 itu artinya 80% dari V benda. Oke, nah teman-teman lihat nih, yang ditanya soal itu adalah berapa sih massa jenis balok. Oke, nah kalau teman-teman lihat ini tuh bendanya tuh diam. Oke, dia tidak bergerak di sumbu Y, artinya tidak ada percepatan di sumbu Y teman-teman. Artinya gaya di sumbu Y itu sama dengan 0. Oke teman-teman. Nah kalau gayanya sama dengan 0, kita tahu kan kalau benda itu pasti ada beratnya teman-teman. Ada W ke bawah, ada gaya berat. Nah bendanya itu kan ada di atas air. Supaya dia nahan berat bendanya ini pasti ada gaya yang ke atas teman-teman. Gaya air, atau kita bisa bilang gaya Archimedes teman-teman. Kalau disebut namanya gaya Archimedes. Oke, berarti gaya Archimedes itu sama dengan berat si bendanya teman-teman. Oke, nah kita tahu kalau gaya Archimedes itu didefinisikan sebagai massa jenis fluidanya dikali gravitasi dikali V tercelup sama dengan massa benda dikali gravitasi. Nah di sini gravitasinya bisa kita coret teman-teman. Oke. Nah kita tahu kalau V tercelupnya itu sama dengan 0,8 dari V benda. Oke teman-teman, sama dengan M. Oke. Nah kalau teman-teman tahu nih massa benda itu kan sama dengan rho benda dikali V benda teman-teman. Makanya V benda itu sama dengan massa benda per rho benda. Kita masukin aja nih rho fluida, masukin ini ke sini. Oke, rho fluida, ntar ya teman-teman, aku hapus dulu. Rho fluida dikali 0,8 dikali dengan massa benda per rho benda sama dengan massa benda. Oke, nah massa benda ini boleh kita coret nih, maka kita dapat rho benda sama dengan 0,8 dikali rho fluida. Karena rho fluidanya itu 1 gram per centimeter kubik, makanya di sini itu rho fluidanya sama dengan 0,8
gram per cm kubik. Oke teman-teman, jawabannya adalah C. Terima kasih.